Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha pemurah. Allah anugerahkan kenikmatannya untuk kita semuanya agar kita dapat menjalankan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini, dan kita pula mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang melaksanakan, mengamalkan tuntunan Nabi, sunnah-sunnahnya, kita layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Majelis tafsir pada pagi hari ini masih melanjutkan tafsir surat Al-Ahzab, yaitu dari ayat 15 sampai dengan ayat 34. Ayat 15 berbicara tentang kelanjutan dari sejarah perang Ahzab atau perang Khandaq. Sedangkan ayat 34 berbicara tentang perintah Allah kepada istri-istri Nabi, kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar selalu dibacakan di dalam rumah ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dari ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafikin pada perang Ahzab. Kita mengenal perang Ahzab, tidak hanya Rasulullah dan para sahabatnya berhadapan dengan orang-orang musyrik Mekah, tetapi juga ada orang-orang munafikin yang dahulunya berjanji kepada Nabi akan bersama Nabi, akan membantu Nabi dan para sahabatnya. Padahal perang Ahzab adalah perang yang lebih berat dibanding perang Badar maupun perang Uhud. Pada tahun kelima Hijriyah, saat itu orang-orang musyrik Mekah hendak melangsungkan peperangan kepada Nabi. Dan beberapa orang-orang yang dahulunya mengikuti Nabi, mereka melanggar janji dan mereka berada di pihak orang-orang musyrik Mekah. Karenanya ada usulan yang sangat baik, usulan untuk membuat parit. Dan saat itulah parit dijadikan sebagai perlindungan agar umat Islam, agar para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhalang dari serangan orang-orang musyrik Mekah. Sejarah perang Ahzab ini sejarah yang paling berat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hanya berjumlah 3.000 menghadapi 10.000 dari berbagai kabilah. Ada Bani Quraidah, ada pula orang-orang munafikin. Tentu diawali dengan orang-orang musyrik Mekah. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan yang cukup berat, keadaan yang sangat berat, cuaca yang dingin, jumlah musuh yang sangat banyak. Demikian juga mereka datang dari berbagai penjuru. Maka disinilah ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kemukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Ahzab inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihi. Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan Alkitab. Engkaulah yang menggerakkan awan. Engkaulah yang paling cepat hisabnya. Tolonglah kami atas mereka, ya Rabbal Alamin. Mukjizat yang lain, bahwa ada salah satu peristiwa di mana seorang sahabat Jabir bin Abdullah melihat keadaan yang cukup berat. Maka beliau berbisik kepada Nabi, wahai Nabi, aku siapkan makanan untukmu dan beberapa orang sahabatmu. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap seluruh pasukan saat itu dan mengatakan, kita akan dijamu oleh sahabat kita. Betapa terkejutnya sahabat Jabir bin Abdullah
dan dia merasa berat karena tidak mungkin memenuhi 1.000 orang untuk dapat makan di tempatnya yang sangat terbatas. Namun mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, semua orang makan dan semua orang juga cukup mendapatkan makanan. Karena itulah mukjizat Nabi takthirut ta'am, memperbanyak makanan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saat para sahabat menggali parit, ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Dengan berbagai alat, tidak juga batu itu pecah. Maka kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah. Allahu Akbar, Nabi mengayunkan kapaknya dan belum juga pecah. Kemudian yang kedua kalinya Allahu Akbar, Nabi pula mengayunkan kapaknya dan belum juga pecah. Yang ketiga kalinya Allahu Akbar, batu itu pecah. Begitulah sejarah tentang perang Ahzab ini. Sekian banyak mukjizat Nabi SAW yang Allah anugerahkan karena memang keadaan yang cukup berat yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Ayat 15. Walaqad kanu ahadullaha min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Sungguh mereka orang-orang munafik sebelum itu telah berjanji kepada Allah melalui Nabi SAW bahwa mereka tidak akan balik ke belakang, tidak akan mundur ketika mereka sedang bersama Nabi dan sahabat-sahabatnya. Namun beberapa kalangan dari orang-orang munafikin mundur dari peperangan. Dalam riwayat ada Bani Harithah. Dahulu pernah lari pula ketika perang Uhud. Dan mereka kemudian dimaafkan oleh Nabi SAW dan berjanji akan setia bersama Nabi meskipun berada dalam peperangan. Namun faktanya mereka kembali lari dari medan peperangan. Karena peristiwa itulah Allah turunkan ayat ini kepada Bani Harithah, wa kana ahdullahi mas'ula. Sungguh janji manusia dengan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua janji, apalagi janji dengan Allah, apalagi janji dengan Rasulullah, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya tentu teguh dengan janji, kita berusaha menepati janji kita. Janji kita kepada Allah untuk beribadah, untuk tidak mempersekutukan Allah. Janji kita kepada Rasulullah untuk mengikuti tuntunannya. Janji kita kepada sesama kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menebar kebaikan. Kepada mereka yang akan lari dari peperangan, larilah kalian, karena kalian lari dari peperangan ini tidak berguna bagi kalian. Kalian beranggapan dapat lari dari kematian atau lari dari terbunuh dalam medan perang, namun semuanya adalah kehendak Allah. Ayat ke-16 adalah peringatan kepada orang-orang munafik yang berusaha lari dari medan peperangan. Ayat ini ditujukan kepada Nabi agar Nabi menyampaikan kepada seluruh orang-orang munafikin. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, qul la yanfa'ukumul firar in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tamatta'un illa qalila. Silakan kalian lari, silakan kalian pergi dan mundur dari peperangan ini. Namun sesungguhnya kalian berlari pun tidak berguna bagi kalian. Kalian menganggap dengan lari kalian bebas dari kematian. Padahal kematian itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Menghindari dari kematian dengan berbagai cara tidak dapat mengelak dari kematian. Karena kematian betul-betul merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi kalian mungkin diselamatkan dalam waktu sebentar, namun setelah itu kalian akan merasakan kerugian yang berkepanjangan. Allah pula memerintahkan Nabi untuk melanjutkan pertanyaannya kepada orang-orang munafikin. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, siapa yang dapat melindungi kalian dari ketetapan Allah, dari takdir Allah? Jika Allah menghendaki bencana terjadi atas kalian, atau jika Allah sebaliknya menghendaki rahmat turun kepada kalian, sehingga siapapun tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Ada kata wali
yaitu penolong, yaitu pelindung. Demikian juga kata nasiro yang dimaknai dengan penolong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika lari dari kematian, tentu tidak mungkin ia menghindar dari kematian jika Allah menghendaki. Karenanya siapa yang melindungi dari takdir Allah melainkan Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita hanya mampu berpindah dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kita berpindah dari takdir Allah. Takdir di situ mungkin kita sakit, mungkin kita mendapatkan ujian, kita ikhtiar, kita ibadah, kita beramal soleh agar kita berpindah kepada takdir Allah yang lebih baik. Takdir kesehatan, takdir kebaikan, dan takdir keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhtiar manusia. Namun ikhtiar manusia adalah tetap saja ditetapkan oleh takdir Allah. Ikhtiar manusia tidak bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah amat sangat mengetahui siapa di antara orang-orang Mekah yang selalu menghalangi Nabi, menghalangi sahabat-sahabatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, marilah kalian bersama kami. Dengan bersama kami, kalian akan selamat. Padahal mereka sesungguhnya tidak mengetahui apa yang terjadi kepada mereka. Siapapun tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok hari. Bahkan yang terjadi beberapa jam setelah ini, beberapa waktu setelah ini, tidak ada yang tahu. Karenanya Allah mengingatkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kalian mengatakan, aku akan melakukan ini pada besok hari, melainkan kalian membuat pengecualian dengan mengatakan insya Allah, yaitu jika Allah menghendaki. Semua yang akan terjadi di masa yang akan datang, semua yang akan kita perbuat di masa yang akan datang, betul-betul benar-benar adalah merupakan takdir Allah. Karenanya kita mengungkapkan kalimat mulia insya Allah jika Allah berkehendak. Dan kita memohon agar Allah berkehendak memberikan apapun yang kita inginkan di kemudian hari. Begitulah makna dari ayat 18. Bahwa siapapun tidak bisa mengelak. Sehingga orang-orang yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya dari beribadah kepada Allah, dengan mengajak mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sampaikan di ayat 19, mereka kikir terhadap Nabi. Mereka tidak mau membantu Nabi secara harta, membantu Nabi dengan hartanya, apalagi membantu Nabi dengan jiwa mereka. Harta saja mereka amat sangat pelit. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara berjihad dengan harta dan berjihad dengan jiwa. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah untuk Allah dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian. Orang-orang munafik pelit dengan hartanya, kikir dengan hartanya, apalagi mereka harus mengorbankan jiwa mereka. Asyihatan alaikum. Mereka kikir untuk memberikan bantuan kepada Nabi. Apabila datang bahaya, barulah mereka terbelalak, barulah mereka seolah-olah pingsan dari kematian. Namun apabila ketakutan itu hilang, mereka mulai memperolok Nabi, memperolok sahabat-sahabat Nabi. Mereka pula mencaci dengan lidah yang tajam. Sedangkan mereka tetap saja kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itulah kata Allah, orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka tidak beriman, maka Allah menghapus semua pahala kebaikan-kebaikan mereka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas hal yang demikian. Mudah bagi Allah untuk melakukan apapun terhadap hamba-hambanya. Kekikiran adalah penyakit yang sangat tercela. Karena ia tidak mau memberikan hartanya untuk beribadah. Tidak mau mengalokasikan hartanya untuk kebaikan sesama. Dahulu pun demikian. Mereka enggan berinfak,
enggan bersodakoh, enggan membantu Nabi dan para sahabatnya dengan harta mereka. Tentu mereka juga enggan membantu Nabi dengan jiwa mereka, dengan tenaga mereka, dengan kemampuan mereka. Disinilah Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak hanya kikir dengan jiwa mereka, mereka pula kikir dengan harta-harta mereka. Dan para sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Harta mereka, mereka serahkan kepada Nabi. Demikian juga jiwa mereka, mereka serahkan kepada Nabi. Karena mereka yakin balasannya amat sangat mulia di dunia. Dan demikian juga balasannya amat sangat mulia di yaumil qiyamah kelak. Ayat 20 adalah ayat terakhir yang berbicara tentang peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Orang-orang munafikin selalu mengintai orang-orang musyrikin Mekah dan sekutu-sekutu mereka. Mereka apabila meyakini bahwa pasukan bersekutu masih di Madinah, maka mereka segera menyembunyikan diri, berada di kampung-kampung, berada di dusun-dusun, agar mereka tidak diketahui oleh orang-orang musyrik dan sekutunya, agar mereka tidak diperlakukan yang buruk oleh mereka. Namun mereka pula mengintai bagaimana yang terjadi kepada Nabi dan para sahabatnya. Mereka mencari-cari berita tentang Nabi dan para sahabatnya, namun bukan untuk mengetahui keadaan Nabi dan para sahabatnya, bukan untuk membantu Nabi, tapi mereka ingin memperolok Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabat keadaannya semakin sulit. Itulah yang mereka ingin ketahui. Dan ketika semakin sulit, mereka sampaikan berita kepada masyarakat Madinah bahwa sesungguhnya perang Ahzab itu perang yang paling sulit. Lebih baik tidak ikut bersama Nabi dan para sahabatnya. Sekiranya mereka ikut bersama Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Saking takutnya mereka kepada sekutu orang-orang musyrik, mereka jika bersama Nabi tidak mungkin mampu berperang kecuali hanya sebentar saja, kecuali hanya bermain-main saja, kecuali hanya ingin diketahui bahwa mereka masih membela dan menolong Nabi serta para sahabatnya. Ayat 21, inilah ayat yang sering kita dengar, sering kita sampaikan. Betapa Nabi Muhammad adalah uswah hasanah, teladan yang paripurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, teladan yang sangat baik, teladan yang sangat lengkap dari berbagai aspek. Dan itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, serta mereka selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dijamin keteladanannya. Namun ada yang tidak ikut Nabi karena dia tidak mengimani Allah, tidak mengimani hari akhirat, dan mereka tidak pernah mengingat Allah. Manusia yang ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat hari akhir, mereka akan menjadikan Nabi teladan dan panutan dalam berbagai aspek. Fi Rasulillah, untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memeliharanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin Nabi itu adalah maksum, terjaga dan terpelihara dari berbuat dosa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara Nabi. Karena pemeliharaan Allah dan penjagaan Allah itulah layak Nabi Muhammad menjadi uswah hasanah. Namun uswah hasanah Nabi SAW hanya akan diambil, dianut oleh mereka yang selalu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ada perbedaan. Perbedaan orang-orang beriman, para sahabat Nabi ketika bertemu dengan pasukan musyrik Mekah, dengan orang-orang munafikin ketika bertemu dengan pasukan Ahzab. Orang-orang munafikin sebagaimana tadi disebutkan di ayat 20, ketika mereka berhadapan dengan pasukan musyrikin, mereka takut dan mereka melarikan diri. Namun para sahabat Nabi,
orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulullah, manakala melihat pasukan yang jumlahnya banyak, justru mereka mengatakan, inilah janji Allah, inilah janji Rasulullah. Dan selalu benar janji Allah, selalu benar janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menguatkan keimanan, yang menambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji bahwa Allah akan menolong siapapun yang menolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Bagaimana Allah menolong kita? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun jumlah Nabi dan para sahabatnya lebih sedikit, meskipun peralatannya amat sangat sederhana, meskipun tempatnya jauh, meskipun berbagai macam ujian yang menimpa Nabi dan para sahabatnya, namun keyakinan dan keimanan kepada Allah itulah yang menjadikan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berkenan menolong Nabi dan para sahabat di perang Ahzab. Allah turunkan angin topan yang memporak-porandakan tenda-tenda dan kemah-kemah mereka. Allah pula menolong dengan menurunkan malaikat-malaikat Allah. Bahkan ada seorang sahabat namanya Nuaim bin Mas'ud. Ia diperintah oleh Nabi untuk datang ke kemah-kemahnya pasukan Ahzab. Dan saat itulah ia kemudian berusaha untuk memecah belah kesatuan dan persatuan orang-orang musyrik dengan orang-orang Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Nadir. Dan kemudian beliau berhasil, sehingga di antara pertolongan Allah, Allah pula menyiapkan sahabat Nabi yang berhasil untuk mengecoh pasukan musyrikin Mekah dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraisyah, dan Bani Ghatafan. Insya Allah, jika manusia meyakini bahwa Allah lah yang akan melindungi, Allah lah yang akan menolongnya, maka pertolongan dan perlindungan Allah berikan kepada orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking yakinnya para sahabat Nabi, Allah abadikan di ayat 23. Di antara orang-orang beriman, yaitu sahabat-sahabat Nabi, ada yang menepati janjinya kepada Allah. Sehingga di antara mereka ada yang gugur, ada yang syahid. Namun ada yang Allah selamatkan. Mereka hidup dan menunggu-nunggu, namun mereka tidak pernah mengubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap istiqamah. Mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah. Karena peperangan itu memungkinkan ada dua keadaan. Ada yang mereka syahid di jalan Allah dan mereka mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah di alam kubur. Namun ada pula yang Allah kemudian perpanjang umurnya. Mereka hidup setelah perang tersebut. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Mereka menunggu janji Allah berikutnya, yaitu mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan pula di akhirat. Sahabat Nabi yang tetap memegang teguh janji dengan Allah dan janji dengan Nabi, akan Allah berikan balasan. Balasannya adalah liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Untuk orang-orang yang shadiq, yang benar-benar memegang teguh janji dengan Allah, janji dengan Rasulullah, maka Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Sedangkan orang-orang munafikin yang mengkhianati Allah, yang mengkhianati Rasulullah, yang mengingkari janji mereka dengan Allah, janji mereka dengan Rasulullah, bahkan dengan para sahabatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berkehendak Allah menerima taubat mereka. Namun jika Allah berkehendak, Allah menghukum mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak membantu Nabi dan para sahabatnya. Allah akhiri dengan dua sifatnya yang mulia. Innallaha kana ghafurar rahima. Allah maha pengampun, Allah pula maha penyayang kepada hamba-hambanya. Orang-orang munafikin berkemungkinan mendapatkan dua. Apakah Allah mengampuni mereka dan itu untuk kebaikan mereka, mereka bertobat dan menjadi lebih baik, atau Allah menghukum mereka karena mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang-orang musyrikin, Allah halau
dengan penuh kejengkelan. Mereka tidak mendapatkan keberuntungan sedikit pun. Dalam kehidupan dunia, Allah rugikan mereka. Dalam kehidupan akhirat, Allah pula rugikan mereka, karena mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah yang akan menghindarkan orang-orang beriman dalam peperangan, menghindarkan dari kesulitan, menghindarkan dari kematian, menghindarkan dari musuh-musuh yang datang menyerang mereka. Semuanya diserahkan kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuat, Allah pula yang maha perkasa. Ayat ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Bani Quraidah. Karena para ulama tafsir memahami bahwa ayat ini berkenaan dengan Bani Quraidah, salah satu dari suku-suku Yahudi yang berada di Madinah. Mereka awalnya mengadakan perjanjian damai dengan Nabi. Mereka pula diberikan kesempatan untuk hidup dengan baik di kota Madinah. Namun kemudian mereka malah mengingkari dan melanggar perjanjian dengan Nabi SAW, dan itu membuat penduduk Madinah merasa kesulitan. Pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, dihasut oleh pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, agar membatalkan perjanjian damai dengan Nabi. Malah mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin Mekah. Saat itu tentu para sahabat merasa kecewa dengan mereka. Mereka sudah mengadakan perjanjian, namun mereka malah mengkhianati. Bahkan mereka bergabung dengan pasukan Ahzab dan memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Setelah selesai perang Ahzab, maka Nabi mendatangi Bani Quraidah. Sebagian mereka ditawan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, namun sebagian mereka yang tetap memerangi Nabi diperangi oleh Nabi dan para sahabatnya sebagai hukuman atas pelanggaran mereka terhadap janji damai dengan Nabi dengan penduduk Madinah. Untuk itu di ayat 26 ini Allah menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraidah yang membantu orang-orang Ahzab, pasukan bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga sebagian mereka dibunuh atau terbunuh di dalam peperangan, dan sebagian lagi dapat ditawan oleh Nabi dan para sahabatnya. Demikian juga Bani Quraidah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka bahwa tanah-tanah mereka akhirnya diambil oleh para sahabat, rumah-rumah mereka dan harta benda mereka. Dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menolong para sahabat Nabi, menolong penduduk Madinah dari pengkhianatan Bani Quraidah. Ayat 28 sampai dengan ayat 34 berbicara tentang bagaimana keadaan istri-istri Nabi, keluarga Nabi, bahkan juga ahli bait dari Nabi SAW. Allah awali dengan bagaimana istri-istri Nabi. Nabi SAW mendapatkan ujian dari istri-istrinya. Beberapa istri Nabi meminta perhiasan karena mereka menganggap bahwa wajar istri-istri Nabi mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan materi sebagaimana istri-istri para sahabat Nabi. Istri-istri Nabi adalah wanita yang paling mulia sepanjang zaman. Mereka pula adalah wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah. Namun manakala mereka menginginkan perhiasan dunia, maka mereka berarti tidak memilih Nabi. Untuk itu Allah perintahkan kepada Nabi SAW agar menyampaikan kepada para istrinya, jika kalian lebih memilih kehidupan dunia, perhiasan dunia, materi, dan sekian banyak kesenangan-kesenangan dunia, Nabi akan berikan. Namun Nabi SAW akan menceraikan mereka dengan cara yang baik. Kenapa demikian? Karena istri Nabi adalah contoh. Bahkan dikatakan istri-istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibundanya orang-orang beriman. Karena sebagai contoh, mereka harus mematuhi apa yang dikehendaki oleh Nabi. Semuanya mereka betul-betul wanita yang mulia, wanita yang solehah, wanita yang hanya menginginkan Allah dan Rasulullah. Mereka adalah wanita yang betul-betul hanya menginginkan akhirat. Dunia mereka dapatkan sewajarnya. Mereka mendapatkan dunia karena itu adalah kebutuhan mereka. Namun jika mereka menginginkan kelebihan dari harta dunia, maka Nabi mempersilahkan
untuk mereka keluar dari rumah Nabi, diceraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebaliknya ayat 29, jika istri Nabi menginginkan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, maka Allah siapkan pahala yang besar yang berbuat baik di antara istri-istri Nabi. Dan ketetapan Allah, jika istri-istri Nabi berbuat kebaikan, berbuat kesolehan, Allah lipat gandakan pahalanya. Demikian pula sebaliknya, kalau mereka berbuat kesalahan, Allah lipat gandakan pula hukumannya. Di ayat 29, mereka memilih Allah, memilih Rasulullah, dan memilih hari akhirat. Mereka tidak tergiur dengan perhiasan dunia. Mereka qanaah dengan apapun pemberian Nabi. Dan mereka bersama Nabi hingga mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah, bentuk kemuliaan Allah kepada istri-istri Nabi. Karenanya mereka dijaga untuk tidak menginginkan dunia yang berlebih-lebihan. Mereka dibedakan dengan istri-istri sahabat, istri-istri yang lain, karena mereka adalah istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka berbuat baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Namun sebaliknya, sebagaimana ada di ayat 30, ya nisa an-nabi, jika istri Nabi melakukan perbuatan keji, perbuatan fahisyah, perbuatan kemaksiatan, maka Allah lipat gandakan azabnya, dan itulah tanda Allah memberikan kemuliaan. Bentuk kemuliaannya adalah kebaikan dilipat gandakan balasannya, demikian juga keburukan dan kesalahan dilipat gandakan hukumannya. Dan itu bentuk kemuliaan istri-istri Nabi. Karenanya setelah wafat Nabi, istri-istri Nabi tidak boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Demikian mereka menyelesaikan kehidupan dengan Nabi dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan kehidupan mereka pula setelah Nabi wafat dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan di dunia bersama Nabi, kemuliaan di hari akhirat pula bersama Nabi, dengan surga yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika istri-istri Nabi amat sangat patuh kepada Allah, amat sangat patuh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah kemuliaan yang Allah berikan. Karenanya ayat 32 diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa istri-istri Nabi bukanlah perempuan-perempuan biasa. Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa. Maka mereka diminta oleh Allah untuk tidak melembutkan suaranya yang membangkitkan nafsu bagi orang-orang yang penyakit di dalam hatinya. Dan mereka diperintah oleh Allah untuk selalu mengatakan perkataan yang baik. Keistimewaan istri-istri Nabi, mereka dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara mereka pun tidak boleh dengan bersuara yang membangkitkan nafsu. Mereka pula jika berbicara dari balik tabir, bahkan mereka mengenakan cadar sebagai bentuk kemuliaan. Namun wanita biasa yang bukan istri Nabi dibolehkan untuk tidak mengenakan cadar. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa aurat wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali tapak tangan dan juga wajahnya. Namun istri Nabi Allah tambahkan kemuliaannya. Mereka menutup wajahnya dan juga mereka menutup telapak tangannya dan menutup pula kakinya. Ini bentuk penghormatan, ini bentuk kemuliaan Allah untuk istri-istri Nabi. Karenanya Allah ingatkan kalian wahai istri Nabi, bukan wanita-wanita biasa. Kalian adalah wanita termulia sepanjang masa. Kemuliaan itu kalian ditambah oleh Allah agar pembicaraannya hanya yang baik-baik saja dijaga dan tidak menimbulkan nafsu syahwat. Dan di ayat 31 tadi, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah berikan pahala 2 kali lipat. Bahkan Allah siapkan rizqan karima, pahala atau rezeki yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan pula khusus kepada istri-istri Nabi agar mereka tetap di rumahnya, agar mereka tidak berhias atau berperilaku seperti wanita-wanita jahiliyah. Mereka pula diperintah oleh Allah untuk selalu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Demikian itu kata Allah,
agar Allah menghilangkan dosa dari istri-istri Nabi, demikian juga kalangan ahli bait Nabi SAW, dan mensucikan mereka dengan sebersih-bersihnya. Sebagian ulama mengatakan inilah keistimewaan istri-istri Nabi dan ahli bait, yaitu keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi adalah yang ada keturunan langsung dengan Nabi SAW. Ada putri-putri Nabi, ada anak-anak Nabi, ada keponakan-keponakan Nabi SAW. Itulah keluarga yang kita kenal dengan ahlu bait Nabi SAW. Ditambah pula ada istri-istri Nabi, dan mereka adalah wanita-wanita mulia. Kedua-duanya diperintah oleh Allah, istri-istri Nabi dan ahlu bait, untuk lebih menunjukkan kemuliaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Mereka tidak boleh berhias dengan perhiasan yang berlebih-lebihan. Mereka juga diminta untuk tetap di rumah agar terjaga dan terhindar dari fitnah. Mereka juga lebih diperintah untuk menunaikan sholat, lebih diperintah untuk membayar zakat, lebih diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Karena itulah cara Allah untuk memuliakan mereka, untuk membersihkan mereka, untuk mensucikan mereka. Dan ayat 34, ayat terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah Allah perintahkan pula kepada ahli bait, kepada istri-istri Nabi, untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Allah, membaca sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah-rumah mereka. Dan kita tentunya sebagai umat Nabi SAW, sebagai orang-orang yang mencintai Nabi, mencintai istri-istri Nabi, mencintai ahli bait Nabi, kita pula insya Allah selalu memakmurkan rumah kita dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran, dengan membaca hadis-hadis Nabi, tuntunan Nabi SAW. Rumah yang selalu dibacakan ayat-ayat Allah, rumah yang selalu dimakmurkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah itu disukai oleh malaikat-malaikat Allah. Sebaliknya, kata Nabi SAW, rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah, tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka rumah itu seperti rumah yang sudah sunyi, rumah yang hancur, rumah yang tidak ada penghuninya. Itulah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada ahli bait Nabi, karena mereka adalah orang-orang mulia yang dekat dengan Nabi SAW. Dan kita pula memuliakan istri-istri Nabi, memuliakan ahli bait keluarga Nabi SAW. Insya Allah dengan memuliakan mereka, dengan selalu menghormati mereka, kita pula akan dimuliakan oleh Allah di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita masih akan melanjutkan tafsir surat Al-Ahzab di pekan berikutnya. Tetap bersama Majelis Ta'lim Al-Kautsar, tetap bersama Majelis Al-Quran, tetap bersama kebaikan-kebaikan ini. Semua yang berkontribusi, semua yang selalu berusaha untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, dekat dengan tuntunan Rasulullah, mereka akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia. Mereka pula akan disiapkan oleh Allah kemuliaan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.